Halo, sekarang kita akan mempelajari terkait salah satu fitur yang ada di produk Mapit, yaitu produk sini, di mana itu ada fitur site selection dan site analysis. Kedua fitur ini bisa kita gunakan untuk atau mengidentifikasi lokasi terbaik berdasarkan parameter-parameter tertentu. Dan nanti dari lokasi yang sudah kita dapatkan tersebut, kita bisa menganalisis lagi secara lebih mendalam menggunakan si site analysis untuk menghasilkan sebuah insight, kita memutuskan sesuatu atau decision making. Nah, di sini saya akan memberikan contoh use case kita di salah satu perusahaan retail, toko daging, di mana mereka menggunakan fitur site selection dan site analysis ini untuk menentukan lokasi terbaik, baik itu untuk menganalisis lokasi yang existing ataupun menganalisis lokasi baru yang akan mereka buka cabangnya, seperti itu. Nah, di sini kita dapat lihat di bagian sebelah kanan, di sini ada fitur sini dan ada site selection. Di sini kita dapat pertama-tama kita dapat memasukkan area yang ingin kita analisis. Sebagai contoh, di sini saya akan menganalisis di Kota Depok. Kemudian kita dapat mengatur grid-nya. Nah, bentuk grid-nya ini kita ada dua pilihan, ada bentuk persegi ataupun segi 6. Di sini kita bisa menggunakan yang segi 6. Lalu untuk ukuran grid-nya juga bisa kita atur. Nah, di sini karena kita menganalisisnya itu dalam lingkup kota, aku pakai ukuran grid yang 1000 meter. Kemudian selanjutnya ini nih yang paling penting, yaitu penentuan parameter. Hasil dari si site selection ini akan bergantung sama parameter yang kita pilih. Di sini kita ada dua parameter, yaitu parameter POI atau parameter point of interest. Itu tuh artinya adalah parameter titik atau lokasi-lokasi di sekitar area yang ingin kita analisis, seperti itu. Dan untuk parameter POI ini, di Mapit sendiri kita ada 3 level data, mulai dari yang kategori umum, subkategori, sampai yang ke entitas spesifik. Untuk di kategori umum ini, dia secara umum ya ada hiburan dan kesenian, hotel dan penginapan, ibadah, dan lain-lain. Dan kalau subkategori itu sudah masuk ke dalam subkategorinya, seperti di hiburan dan kesenian, kita bisa lihat subkategorinya ada bioskop, museum, pusat perbelanjaan. Dan untuk entitas spesifik, ini lebih detail lagi datanya, di mana udah masuk ke dalam brand, seperti itu. Nah, di sini kita dapat lihat untuk hiburan dan kesenian, di bagian bioskop, di sini sudah lebih detail lagi, ada ke merek bioskopnya, seperti CGV, Cinepolis, dan lain-lain. Nah, untuk parameter selanjutnya, itu ada parameter demografi. Nah, di sini parameter demografi yang disediakan oleh Mapit itu ada berbagai macam. Ada kepadatan penduduk, usia, golongan darah, agama, jenis kelamin, status perkawinan, usia pendidikan, pekerjaan, dan juga penduduk. Nah, data demografi ini dapat digunakan untuk usaha dalam menargetkan target pasar mereka, seperti itu. Untuk penentuan parameter ini bisa kita lakukan secara manual, yaitu kita klik satu-satu pada parameter yang kita inginkan, atau kita juga dapat menggunakan salah satu fitur yang ada di Mapit, yaitu AI, di mana kita dapat membuat prompt. Nanti dari AI yang disediakan oleh Mapit ini akan menggenerate parameter-parameter yang sesuai dari prompt yang kita buat. Nah, sebagai contoh di sini aku akan menggunakan si fitur AI ini. Di sini kita bisa langsung ketik prompt yang kita inginkan. Sebagai contoh di sini saya akan menulis, saya ingin membuka cabang toko daging dengan sasaran konsumen ibu rumah tangga. Tolong buatkan parameternya. Setelah kita membuat prompt, nanti dari AI-nya Mapit akan menggenerate parameter-parameter, baik itu parameter POI ataupun parameter demografi yang sesuai dengan apa yang telah kita tulis di prompt, seperti itu. Di sini dapat kita lihat bahwa dari AI Mapit itu menyarankan parameter-parameter berikut, dan di sini juga ada reasoningnya atau alasan kenapa si AI ini memilih parameter tersebut. Di sini bisa kita lihat bahwa untuk parameter POI, AI menyarankan untuk membuka cabang di dekat minimarket, supermarket, dan pasar tradisional, toko kelontong, dan toko makanan dan minuman. Karena tempat-tempat tersebut sering dikunjungi oleh ibu rumah tangga sehingga dapat meningkatkan potensi konsumen, seperti itu. Kemudian untuk parameter demografi, dari AI menyarankan untuk ibu rumah tangga dan di usia 30 sampai dengan 44.
Di sini dapat kita lihat juga bahwa dari AI menyarankan bobot dan juga sifat dari si parameter tersebut. Di sini jika memang belum pas atau belum sesuai, dapat kita sesuaikan gitu untuk sifat dan juga bobotnya. Nah, untuk sifat ini kita ada dua ya, ada yang negatif ataupun yang positif. Kalau negatif yang berwarna merah, kalau negatif yang berwarna merah itu tandanya adalah kita analisnya itu menjauhi dari parameter tersebut. Kalau yang positif berwarna hijau itu artinya adalah analis kita mendekati dari area tersebut seperti itu. Dan untuk bobotnya juga dapat kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Setelah parameter terbentuk, di sini kita dapat melakukan simpan formula sebagai template. Ini berfungsi kalau kita mau mereuse atau menggunakan ulang si parameter ini ke lokasi lainnya gitu. Jadi di sini bisa kita tulis nama formulanya, toko daging. Nanti bisa disimpan dan kemudian nanti dapat digunakan lewat bagian template ini, bisa langsung diklik gunakan pada lokasi lain yang ingin kita analisis dengan parameter yang sama. Nah, setelah itu kita dapat langsung menjalankan site selection-nya. Bisa kita jalankan. Nah, pada proses ini dari sistem Mapit akan mengget data-data titik-titik dari kedua parameter atau parameter demografi dan parameter POI yang telah kita pilih sebelumnya pada area yang kita pilih. Kemudian nanti dari hasil titik-titik tersebut akan dilakukan scoring, di mana scoring itu akan menghasilkan grid. Nah, berikut merupakan hasil grid yang dihasilkan. Pada grid ini kita itu punya 5 kategori, mulai dari yang hijau tua artinya sangat sesuai, yang hijau muda itu artinya sesuai, yang kuning itu cukup sesuai, yang oranye itu tidak sesuai, dan yang merah itu sangat tidak sesuai. Dan di sini kita dapat melihat ada perankingan di mana ada angka 1 sampai 10, di mana angka tersebut menunjukkan bahwa 10 titik tersebut adalah 10 titik terbaik yang ada di area ini dari parameter yang telah kita tentukan sebelumnya. Di sini dapat kita lihat bahwa area terbaik itu ada di area Pasir Gunung Selatan ya, di mana di sini ada area dengan pembobotan nomor 1 seperti itu. Kemudian setelah kita mendapatkan hasil dari grid-grid lokasi-lokasi ini, kita dapat melakukan analisis lebih mendalam lagi menggunakan fitur site analysis. Sebagai contoh, di sini kita akan menganalisis grid yang ada di ranking nomor 1 secara lebih mendalam. Caranya itu sangat amat mudah. Kita dapat mengklik 1 kali pada titik tersebut. Nah, setelah kita klik, dari AI Mapit akan mengget data di sekitar titik tersebut dalam satuan isokron, yaitu adalah dalam jangkauan moda kendaraan mobil dalam parameter 10 menit. Nah, untuk informasi yang ditampilkan dari site analysis ini ada banyak. Yang pertama ada informasi demografi. Di sini kita dapat melihat informasi demografinya secara detail. Mulai dari sini, titik yang kita pilih tadi adalah berada di Desa Tugu. Kemudian untuk kita juga dapat melihat pertumbuhan jumlah penduduk, kepadatan penduduk, kelahiran, pertumbuhan penduduk dalam bentuk persen, terus agama, jenis kelamin, status perkawinan, usia pendidikan, golongan darah, dan juga pekerjaan. Kita dapat lebih detail lagi untuk tiap informasi-informasinya, sehingga kita dapat menganalisis bagaimana bentuk atau sifat dari demografi di titik yang ingin kita buka cabang tersebut. Kemudian informasi kedua itu ada terkait pengeluaran kebutuhan rutin atau people spending. Di sini kita dapat lihat ada pengeluaran daging yang sesuai dengan use case yang kita lakukan sekarang, di mana pada area ini kita dapat lihat bahwa people spending orang-orang di sekitar area tersebut itu untuk daging sapi itu cukup tinggi. Untuk informasi selanjutnya itu ada guna dan perkiraan nilai tanah. Di sini kita bisa melihat perkiraan dari guna tanah dan juga harga tanah pada titik yang kita pilih. Baik, untuk informasi selanjutnya itu ada informasi kebencanaan, di mana kita dapat melihat resiko bencana pada titik yang kita pilih. Nah, di Mapit kita ada 3 jenis bencana. Yang pertama ada banjir, longsor, dan tsunami. Di sini dapat kita lihat bahwa pada titik yang kita pilih, itu resiko banjirnya itu sedang.
Resiko kebencanaan ini dapat menjadi parameter saat kita membuka Resiko bencana ini dapat menjadi parameter tambahan di saat kita ingin membuka suatu cabang di suatu lokasi. Jadi kita bisa tahu pada area tersebut itu resiko kebencanaannya seperti apa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang terakhir itu ada informasi terkait POI atau Point of Interest. Di mana di sini itu dapat kita lihat secara detail pada titik yang kita pilih tadi ada persebaran point of interest-nya itu seperti apa. Nah, di sini kita dapat lihat dalam 3 level, mulai dari yang kategori umum sampai yang entitas spesifik. Dapat kita lihat bahwa pada titik yang kita pilih tadi itu didominasi oleh perdagangan dan retail, di mana kalau secara spesifik itu didominasi oleh toko makanan dan minuman, toko pakaian, dan toko kelontong, dan lain-lain. Informasi ini dapat berfungsi untuk kita melihat keadaan titik-titik atau lokasi-lokasi yang ada di sekitar titik yang kita pilih. Seperti itu. Di sini kita bisa melihat secara detail mulai dari perankingannya sampai yang ke spesifik. Sekian penjelasan mengenai fitur site selection dan site analysis. Terima kasih.